Wanita hamil 8 bulan akan melahirkan. Namun tanpa sengaja menemukan suaminya dan cinta lama. Ternyata mereka memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Dan sekarang anak tersebut menderita penyakit langka. Sangat membutuhkan darah tali pusat untuk diselamatkan. Wanita itu sama sekali tidak percaya semua ini. Dia yang masih memiliki sedikit harapan pada suaminya. Secara tidak sengaja menemukan rahasia dari ponsel suaminya. Suaminya ternyata berencana untuk hari ini menambahkan obat tidur ke dalam susunya. Bersiap untuk melakukan operasi cesar lebih awal padanya. Agar bisa menggunakan darah tali pusatnya untuk menyelamatkan anak cinta lamanya. Wanita itu langsung hancur setelah mengetahui semua ini. Dia tidak percaya semua ini nyata. Suaminya yang setiap hari merawatnya dengan baik, ternyata merencanakan suatu hal dengan cinta lama. Sebuah konspirasi yang sangat mengerikan. Wanita itu untuk melindungi anaknya, segera mengirim pesan meminta bantuan kepada temannya. Namun di detik berikutnya suaminya mendorong pintu kamar. Melihat susu di meja masih belum diminum. Lalu mendesak wanita itu untuk segera meminumnya. "Nanyi, susu ini sudah agak dingin. Tidak baik untuk bayi. Kalau begitu, saya akan minta Bibi Zhang memanaskannya. Apakah Anda mau makan sesuatu lagi?" "Apa saja boleh, Bibi Zhang. Tuan muda Tuan Santing telah tiba. Dia bilang ada hal yang ingin dibicarakan dengan Anda." Suami menyambut tamu setelah mereka duduk. Dia tetap ingat untuk meminta pembantu menghangatkan susu. Diberikan kepada nyonya. Wanita itu tidak berani berlama-lama. Dia hanya ingin segera melarikan diri dari sini. Melindungi anaknya. Saat dia bersiap untuk melompat keluar dari jendela dapur, pembantu di belakang memanggilnya. "Saya hanya sedikit lapar. Bisakah Anda membantu saya menyiapkan sesuatu untuk dimakan? Silakan minum susunya dulu. Saya pergi memasak." Setelah pembantu pergi, wanita itu membawa susu ke ruangan lain. Dengan perut besar, dia melompat turun. Dia diam-diam bersembunyi di dalam mobil teman. Saat itu, pembantu menemukan nyonya sudah tidak ada. Dia segera melaporkan situasi ini kepada pria itu. Kemudian pria itu dengan rasa bersalah mengusir temannya. Tanpa dia ketahui, nyonyanya saat ini di dalam mobil teman. Teman meskipun tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu, tapi pasti tahu dia menghadapi situasi darurat. Dengan niat baik, dia tidak membongkar rahasianya. Dia hanya menyapa temannya. Dia bilang bahwa dia punya urusan dan harus pulang dulu. "Nanti kita makan bersama lagi." Pria itu juga tidak berpikir banyak. Dia segera kembali ke dalam rumah, mencari-cari sosok wanita di sekeliling. Hanya terlihat segelas susu yang tidak diminum. Kemudian dia mengambil ponsel di sampingnya. Pria itu kemudian menyadari, istrinya pasti tahu rencananya. Di sisi lain, teman mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. "Dan dia bukan suamimu lagi. Kenapa kamu begitu takut padanya?" "Semuanya hanya bohong," kata-katanya yang penuh kemunafikan. "Semua itu hanya untuk membuatku hamil. Kemudian menggunakan darah tali pusat anak untuk mengobati. Selamatkan anak Li Luo." Tapi